Hola, hello, hai. Jumpa suara di Bicara, bicara santuy bareng BAI. Kali ini aku Sasa sebagai host Bicara. Sasa akan menemani kalian nih yang lagi menjalani PSBB, yang gak bisa kemana-mana, dan lagi work from home atau online class aja nih. Pokoknya yang lagi di rumah aja. Bicara akan menemani kalian sambil bicara dengan dua teman BAI yang akan menyampaikan informasi yang sangat berguna dan pastinya yang kalian butuhkan. Informasi yang informatif ini semuanya ada di Bicara. Pokoknya jangan sampai terlewatkan. Oh iya, akan ada bocoran-bocoran yang kalian belum tahu nih. Mau tahu? Nah, ikutin terus Bicara. Ini adalah episode pertama dari Bicara. Dan di episode kali ini kita akan bicara dengan salah satu murid dari peserta Ausbildung yang masih di Jerman sampai sekarang ini. Dan juga gak cuma dari Azubi juga nih, kita juga punya salah satu teman yang mengikuti program au pair. Mungkin lebih karena sudah selesai. Jadi ini udah mantan au pair yang sudah selesai programnya dan sekarang sudah di Indonesia. Kayak gitu. So, sekarang kita akan ngebahas obrolan kita ini, bicara santai kita ini dengan tema Ausbildung versus au pair. Langsung aja ya kalian memperkenalkan diri. Boleh Santi? Hai semua, namaku Santi, umurku 26 tahun. Sebelumnya aku ikut program au pair 2 tahun di Belanda dan di Belgia. Oke, sampai situ dulu. Aku udah telepon nih teman kita yang ikut Ausbildung. Boleh perkenalkan diri langsung, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Laurentius Aldo, biasa dipanggil Aldo. Umurku sekarang 23 tahun. Dan aku mengikuti program Ausbildung sebagai seorang chef atau seorang koki di Jerman, tepatnya di kota Prero, Mecklenburg-Vorpommern. Oke, berarti di sini kita punya Santi dari au pair versus Aldo dari Ausbildung. Oke ya. Mungkin Santi sama Aldo boleh sapa-sapaan dulu, halo-haloan. Hai Aldo. Halo Santi, apa kabar? Sehat-sehat di sana? Baik, sehat. Gimana di sana? Iya, masih sehat kok di sini. Walaupun masih banyak ya desas-desus virus corona, cuman di daerahku masih aman. Oke, jadi memang gini, BAI ini kita juga bikin program ini jadi buat mengisi waktu teman-teman nih kayak gini nih, kita lagi di rumah aja, benar gak Aldo, Santi? Kita lagi di rumah aja, kita lagi mau bicara santuy gitu. Mungkin kita bisa share, bagi informasi ya buat teman-teman mungkin yang lagi capek buat matanya karena kebanyakan nonton, jadi bisa sambil dengerin suara-suara kita. Oke, langsung aja nih pertanyaannya. Coba aku mau minta Santi dulu deh. Santi, boleh gak sih jelasin apa sih itu au pair? Itu program apa sih? Karena banyak yang nanya nih, itu program apa sih? Kayak gimana gitu. Coba jelasin. Oke, jadi au pair itu adalah pertukaran budaya, di mana tujuannya adalah untuk belajar budaya dan memperdalam bahasa. Bahasanya itu tergantung negara yang kita minati. Misalnya kalau aku bahasa Belanda dan karena aku juga pernah au pair di Belgia, jadi di Belgia kan ada 3 bahasa tuh. Bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Belanda. Tapi aku pilihnya untuk bahasa Belanda. Jadi aku pilih bahasa Belanda dan aku tinggal di keluarga angkat selama 1 tahun untuk belajar budaya dan bahasa, seperti itu. Jadi berarti Santi ini kan tadi 2 negara, berarti 2 tahun. Iya, benar. Setahun di mana dulu? 1 tahun di Belanda, tepatnya di kota Naarden. Dan yang program kedua itu di Belgia, tepatnya di kota Brussels. Berarti udah 2 tahun ya Santi. Berarti ini program ini kita ada pertukaran budayanya, belajar budayanya, bahasanya. Jadi kita punya pengalaman tinggal
di negara tersebut, benar ya? Iya, benar. Jadi untuk au pair itu. Sekarang aku mau dengerin dari Ausbildung. Coba Aldo, ceritain dong Dok, apa sih itu Ausbildung? Oke, Ausbildung itu kalau saya lihat secara sekilas, itu simpelnya program sertifikasi. Tepatnya sertifikasi profesi. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena program ini lebih khususnya untuk kita bekerja sambil belajar. Oke. Bekerjanya seperti profesi-profesi, contohnya seperti yang saya jalani nih, seorang chef atau koki. Tapi ada juga yang tentang perhotelan, atau lebih spesialisnya lagi di restoran khususnya, atau mungkin program lain selain tentang perhotelan, kayak contohnya ada tentang Krankenpflege, itu kayak panti jompo gitu, untuk merawat orang yang panti jompo, atau menjadi suster juga, atau even sampai di perindustrian atau teknik mesin. Berarti gini ya, kita bisa menyimpulkan kalau misalnya au pair itu dia 1 tahun untuk pertukaran budaya dan juga kita belajar bahasa di negara tersebut. Kalau di Ausbildung itu sendiri berarti ini program yang ada kerjanya dan juga dapat sekolahnya juga ya. Berarti benar-benar beda ya, Santi sama Aldo benar-benar beda. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya coba dari Aldo dulu deh. Aldo, gimana sih, kan ini banyak yang nanya dong pasti, gimana sih ini Ausbildung nih kayaknya, aduh gue mau ikut nih, gimana sih caranya, syaratnya tuh gimana? Ada requirement tertentunya kah atau gimana, boleh share? Nah, pasti ada requirement atau persyaratan tertentu untuk ikut program Ausbildung. Nah, yang pertama itu dari segi umur. Umurnya berumur dari rentang 18 sampai 30 tahun. Yang pastinya karena kita ada di negara orang, khususnya negara Jerman, tentu aja kita butuh kemampuan literasi bahasa. Berarti harus itu, ya untuk bahasa Jermannya itu? Nah, itu wajib sih. Soalnya kan khususnya kita kan nanti berinteraksinya sama orang-orang yang dari orang-orang native bahasa Jerman juga. Jadi untuk membantu kita dalam proses belajar serta bekerja, tentu aja kita punya harus sertifikasi juga di bahasa Jerman. Khususnya kan ada rentangnya dari A1, A2, B1, B2, itu pun tergantung juga dari program yang kita ambil gitu. Kalau setahu aku untuk di dunia perhotelan itu minimal A2. Sekarang untuk lebih baik lagi di jenjang B1 lebih baik gitu. Begitu juga dengan misalnya di segi medical atau di rumah sakit, kalau nggak salah butuh minimal kemampuan bahasa di tingkat B1 atau B2 seperti itu. Oh, jadi setiap jurusan punya requirement untuk level bahasanya beda juga ya? Benar banget. Terus apa lagi syaratnya? Terus kalau nggak salah syaratannya lagi itu persiapan dokumen-dokumen, contohnya paspor, terus pendidikan terakhir. Nah, kita kan punya, misalnya contohnya teman-teman punya ijazah nih. Kita kalau punya ijazah SMA atau saya udah kuliah nih, kayak aku contohnya udah kuliah dulu sekolah aku SMP Trisakti Perhotelan. Nah, tapi kan ijazah aku dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kita harus bisa menerjemahkan ijazah yang kita punya, pendidikan terakhir, ke dalam bahasa Jerman. Kenapa? Karena memang yang diterima di sini adalah dokumen-dokumen yang sudah ditranslatekan ke dalam bahasa Jerman gitu. Jadi lebih kayak resminya gitu sih. Berarti ijazah yang dipakai ijazah S1 atau? Aku untuk program Ausbildung ini aku pakai ijazah S1 khususnya. Oke, tapi kamu tahu nggak sih kalau informasi untuk Ausbildung itu minimal kita ngomong minimal. Tadi kan minimal bahasa Jerman level A2. Kalau untuk pendidikannya? Untuk pendidikannya sih sebenarnya dari SMA minimal ya. Berarti SMA aja cukup ya? SMA atau SMK bahkan yang udah gitu. kejuruan. Jadi berarti kayak yang masih baru kelar UN bisa langsung daftar gitu ikut Ausbildung? Bisa. Karena sebenarnya program Ausbildung ini dia tuh lanjutan dari, misalnya kalau kita simpelkan ya, lanjutan dari SMA atau SMK-nya di sini juga gitu. Misalnya, nah jadi bagi teman-teman yang udah lulus SMA bisa untuk langsung ikut Ausbildung. Dari Ausbildung ini contohnya, misalnya aku nih, kan aku kemarin juga ada sekolah dan benar-benar dari awal aku diajarin benar-benar dari dasar lagi, dari basic gitu. Jadi
memang teman-teman yang dari SMA nih, misalnya pengen jadi seorang koki atau chef di Jerman gitu, nggak perlu takut untuk benar-benar mulai dari nol di sini karena memang semuanya udah Jadi non background ya? Bisa iya ikut. gitu, tidak terpaut pada background apapun gitu. Oke, menarik juga ya. Nah, aku mau lanjut ke Santi. Santi nih, apa aja syarat-syarat untuk ikut au pair? Oke, untuk persyaratan ikut au pair, biasanya itu persyaratannya belum menikah dan belum memiliki anak. Oh gitu. Oke. Terus untuk usianya biasa beda-beda sih di Belanda itu biasanya 18 sampai 30. Cuma di Belgia itu 18 sampai 26. Jadi kalau udah lebih dari 26 udah nggak bisa ikut program au pair lagi. Oke, berarti kalau di Belanda agak tuaan dikit masih bisa ya? Iya, bisa sampai batas 30 tahun. 30 tahun. Oke. Nah, kalau untuk pendidikannya, kalau di Belanda sih nggak ada requirement pendidikan tinggi seperti S1. Jadi SMA pun bisa ikut program au pair. Oke, berarti sama ya kayak Ausbildung. Oke. Cuma untuk di Belgia dia maunya minimal S1. Oh gitu. Jadi setiap negara juga beda ya au pairnya? Iya, beda. Ada juga negara yang mewajibkan requirement bahasa seperti di Jerman yang aku tahu minimal bisa berbicara bahasa Jerman dan memiliki sertifikat kayak tadi minimal Ausbildung. A1. Oh, A1 berarti di bawahnya Ausbildung ya? Iya, benar. Oke. Tapi waktu itu kemarin Santi yang di Belanda sama di Belgia ini pakai bahasanya bahasa apa? Pakai bahasa Inggris sih, cuma pas aku udah di sana aku belajar bahasa Belanda. Oke, tapi berarti dari sini nggak perlu bahasanya? Nggak perlu. Oh, wow, nice. Oke, berarti kalau misalnya aku simpulkan untuk syaratnya untuk program Ausbildung dan au pair ini kayak contoh ya. Coba ini Aldo sama Santi kalau aku salah diralat ya. Kalau kayak Ausbildung tadi berarti warga negara Indonesia usianya 18 sampai 30 sampai 35 tahun bisa ya. Terus harus memiliki kemampuan berbahasa Jerman minimal A2 sertifikatnya. Terus pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, bener ya? Oke, kalau buat au pair sendiri itu setiap negara punya requirement-nya beda-beda. Ada yang kayak Belgia dia sampai 26 tahun, 18 sampai 26 tahun aja, tapi kalau Belanda 18 sampai 30. Di Jerman juga sama kayak di mana? Di Jerman sama kayak di Belgia. Berarti sampai 26 aja ya. Jadi kalau au pair tuh beda-beda tergantung negara dan bahasanya pun nggak diwajibkan kayak Ausbildung ya. Tapi kalau yang di Jerman tadi Santi bilang di Jerman harus punya A1 bahasa Jerman. Oke, jadi nih teman-teman kalau yang mau tahu syarat-syaratnya nih bisa langsung tanya juga nanti ya ke Santi atau ke Aldo atau bisa langsung tanya-tanya sama tim BAI-nya gitu. Nanti pokoknya kita tag Santi sama Aldo ya, Instagram kalian kita tag ya. Oke, lanjut next pertanyaannya ke Santi dulu ya. Santi aku pengen tanya nih, kenapa sih mau ikut program au pair? Alasannya nih sampai pingin banget gitu, karena kan jauh ya dari orang tua gitu dan gak gampang gitu tinggal di negara orang sendiri. Coba ceritain deh. Jadi alasannya awalnya aku udah 2 kali ke Belanda liburan untuk ngunjungin keluarga dan aku ngerasa senang banget di sana, terus suka bahasanya, pengen belajar bahasanya. Oke. Terus cari cara gimana ya biar bisa belajar bahasa dan tinggal 1 tahun di Belanda. Dan aku kebetulan dapat informasi ini dari temanku juga. Terus aku cari tahu informasinya. Aku cari keluarga angkat dan ternyata dapet. Dan ternyata aku suka di sana dan aku suka bahasanya, aku suka budayanya. Kenapa? Emangnya kalau di Jakarta kenapa? Gak enak kah? Penat kah atau gimana? Di Jakarta sih enak sebenarnya, banyak keluarga, terus tinggal sama orang tua. Tapi apa yang paling bedain? Bedanya di budayanya kali ya. Di Belanda itu aku suka budayanya, di sana mereka straightforward. Oke. Jadi apa adanya ya. Apa adanya. Jadi nggak basa-basi. Ya terus mereka appreciate banget sih kalau sama orang lain gitu. Berarti kalau Indonesia banyak basa-basi. Emang Dok, kalau orang Indonesia gimana Dok?
Basa-basi nggak, Dok? Basa-basinya tuh kayak gimana Ya. sih emangnya? Kadang-kadang Kak. Kadang-kadang, Kalau minjem duit oke. basa-basinya juga banyak Kak, tau gak? Jadi minjem uang ya. Oke, lanjut San. Terus. Iya, terus selain itu ya memang aku pengen banget belajar bahasa Belanda gitu. Oke, padahal kan di sini bisa San. Kan ada tempat-tempat les bahasa Belanda kayaknya banyak, aku lihat-lihat di internet juga. Iya, memang banyak. Pernah aku juga les 3 bulan di Erasmus, tapi kayak ngerasa gak terjun langsung gitu loh. Jadi Oke. kurang aja. Iya sih, maksudnya sometimes kita harus terjun langsung ke lapangannya. Jadi mau nggak mau kita di-push, dipaksa untuk berbicara bahasa Belanda. Iya, benar. Udah Santi? Udah sih itu aja. Tapi di Belanda kalau musim semi sekarang bagus ya biasanya. Iya, Banyak tulip ya. iya, itu sih yang paling favorit ya, yang paling Buat liburan enak ya. heeh. Tapi untuk lagi zaman corona gini lebih baik di rumah aja kita ya. Iya, Kak. Ini kalau Oke. sekarang nggak corona, padahal aku mau liburan ke Belanda loh Kak. Wow, ke Belanda. Sumpah pengen banget lihat. Wah, seru banget, Dok. Tapi kayaknya kalau lagi sekarang ditunda dulu deh, supaya lebih aman kan. Oke, Dok, kalau Aldo sendiri gimana nih? Kenapa sih mau ikut Ausbildung? Kenapa? Oh. Atau Pertama, mungkin sakit hati di Indonesia, putus, atau apa bosen, atau mau melarikan diri supaya bebas. Biasanya laki-laki gitu kan, laki-laki gitu tuh. ini kok langsung personal banget ya. Enggak, Tajam biasanya dan laki-laki terarah gitu ini. kan. Kenapa? Ini kayaknya nggak boleh di sesi BAI cara deh Kak. Harus sesi lain. Oke, nanti kita bicarain lagi di tempat lain. Kalau aku sih nih Kak, pengennya, ini alasan benernya nih, alasan benernya. Iya. Pertama karena Ausbildung itu emang sertifikasi profesinya sesuai dengan tujuan aku sih Kak. Aku kan emang pengen, aku suka banget masak. Dan Oke, emang iya aku betul. dari kecil emang udah pengen jadi seorang koki gitu. Iya. Dan aku ngeliat ada chance-nya nih dari BAI gitu, dan persyaratannya juga ya tidak terlalu susah gitu sih Kak. Maksud aku kayak semua orang bisa dengan latar background apapun gitu. Nah, dengan aku udah punya pengalaman sebelumnya, aku udah kuliah juga tepatnya di perhotelan juga kan. Betul. Terus ya udah aku apply kan waktu itu, dan emang pengennya karena di Indonesia ya aku udah pernah coba di Bali. Aku pernah training sih, lebih tepatnya training 6 bulan di Grand Hyatt Bali. Wow. Dan yang aku dapat Keren juga. ya, nah mungkin katanya keren Kak, tapi B aja sumpah di Bali gitu kayak. Masa? Aku malah lebih merasa di sini aku lebih bebas berkreasi dan lebih bebas mengeksplor gitu sih Kak, untuk lebih belajarnya gitu. Soalnya kalau misalnya untuk kerja di hotel gede tuh ya orientasinya mungkin cuma lebih ke arah kerja ya, selesaiin tugas gitu. Emang ada belajar juga, ada latihannya gitu. Tapi kalau aku lihat dari program Ausbildung ini juga, yang dulu teman-teman aku pernah cerita ke aku, dan aku sekarang ngerasain bahwa di Ausbildung ini emang aku benar-benar dibimbing gitu, dan aku bebas untuk lebih kayak belajar masak apa aja gitu. Oke. Padahal udah dapet kesempatan kerja di Bali, tapi tetap masih kurang ya, sampai harus terbang jauh ke Eropa gitu. Nah emang, dan salah satu alasannya emang aku pengen jalan-jalan ke Eropa sih. Oh, jadi bisa Emang sambil pengen jalan-jalan. lihat dunia baru kayak apa sih gitu. Benar banget. Memang jadi program au pair sama Ausbildung ini bonusnya itu jalan-jalan keliling Eropa, iya nggak? Nih, aku Tapi penasaran nabung nih. Aku penasaran, coba dari Aldo deh. Dok, Aldo tuh kapan sih berangkat dan udah berapa lama di Jerman? Terus sekarang di kota apa gitu? Tadi apa aku kurang jelas, coba lebih detailsnya deh. Susah ya bahasanya. Aku berangkat itu 30 Juni 2019. Oke, udah mau setahun ya? 2 bulan Iya. lagi. Oke. 2 bulan deh, 2 bulan lagi. Dan sekarang. nyampe Jerman tepat tanggal 1 Juli 2019 jam 7 pagi nyampe Frankfurt. Oh, ingat banget. Oke. Di Frankfurt am Main. Habis itu aku langsung berangkat ke Cotton dulu, nginep sehari. Terus kota Lalu berangkat naik kereta, terus dijemput, diantar ke kota Prero di Mecklenburg-Vorpommern. Prero itu bagian northnya, southnya, atau apa, barat, timur, tenggara? Itu bagian utara, North Utara. Oke. North Germany.
dia lebih ke arah jadi atas Jerman kan ada dua, ke arah yang kiri sama kanan kan. Kalau lurus terus tuh kayak ada terusan ke arah Denmark. Aku di sebelah kanannya, lebih Oke. dekat ke arah Polandia. Polandia. Tuh, ini tepatnya kota pantai kak. Oh, Ini pantai, di tapi pantai. tapi pantainya nggak pantai kayak di Bali gitu. Jadi apa? Pantai- Es, bukan? Kenapa? Es. Pantainya es. Oh bukan? enggak. Di uniknya di kota aku kak, jadi atasnya adalah Laut Baltik. Dia kalau Oke. musim dingin malah anget kak lautnya, jadi nggak bakal pernah es. Oh. Jadi pas dia musim dingin ini suhunya bisa cuma sekitar 6 sampai 8 derajat gitu. Oh gitu. Kata orang sini sih Padahal di anget gitu. pantai, Kalau ya? aku sih nggak pernah berenang. Aku sampai sekarang udah 8 bulan belum pernah berenang di laut sih. Nggak mau, dingin banget. Tapi turun salju nggak, Sumpah. Dok? Nah, di kota aku nih salju itu dalam setahun cuma sehari kebetulan. Itu pun cuma 2 jam. Susah banget turun salju di kota aku. Yang agak lebih banyak tuh di Berlin, yang agak selatan ke arah pegunungan Alpennya. Oke. Kalau Santi nih, Santi kapan berangkatnya? Kan Santi udah di Indonesia nih, berarti udah berpengalaman banget ya, udah selesai. Dan di kota apa? Waktu yang di Belanda aku mulai dari November 2017 sampai November 2018. Terus balik ke Indonesia, liburan sebentar, pergi lagi di bulan April 2019 sampai di bulan Mei 2020. Oke, berarti emang fresh banget baru pulang ya? Iya nih, aku baru pulang kebetulan. Dan waktu di Belanda itu aku tinggalnya di Naarden, itu di bagian utaranya Belanda. Utara Belanda, oke. Dan waktu di Belgia aku di Brussels, di ibu kota. Oh, di kotanya? Wow, enak dong. Iya, Karena banyak tempat turis kan enak sih, tapi aku lebih suka ke daerahnya. iya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena Brussels tuh crowded banget, banyak turis dan ya aku lebih suka yang di suburb aja sih gitu. Tapi Brussels juga cantik gitu, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, berarti kalau untuk Ausbildung dan au pair ini bisa saya nggak harus di kota besar aja ya, kayak Aldo tadi, bahkan kayak di utaranya deket laut gitu kan. Nanti juga waktu di Belanda di utara juga gitu. Tapi di Belgia dapat di ibu kotanya. Jadi bukan berarti bisa dapat di kota besar juga ya, guys. Iya. Oke. Nih, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Tapi banyak orang yang maksudnya kalian bisa jelasin nggak buat apa sih benefitnya dari masing-masing program yang kalian ikutin, au pair dan Ausbildung, apa yang bikin menarik, apa yang menurut kalian wah ini keren, asik, apalah buat kalian. Coba siapa yang mau jelasin duluan deh.